Kita sudah menyaksikan film Yesus memanggil murid-murid. Amin Bapak Ibu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu? 12. Itu awalnya. Tapi kemudian saat penginjilan Tuhan Yesus juga mengutus 70 orang. Dan berpasangan ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian pada saat Pentakosta dikatakan ya 120 orang. Benar nggak? Lalu sekarang murid Tuhan Yesus ada berapa? Banyak. Kenapa? Karena semua orang Kristen disebut juga murid. Karena itulah perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi orang Kristen itu adalah murid. Makanya kalau ditanya sekarang murid Tuhan Yesus berapa? Banyak. Miliaran ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kenapa? Karena orang Kristen adalah juga murid Tuhan Yesus. Dan kalau murid artinya apa? Saudara harus siap belajar. Ya, kalau tidak belajar apa? Tinggal kelas. Kayak anak-anak kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, sekarang istilah SMU. SMU Bapak Ibu, nah kan harus belajar kan, kalau nggak belajar tinggal kelas kan. Lalu kalau belajar, naik kelas, ya kan, naik kelas, ya kan. Dan semakin siap dia untuk bisa mengaruhi kehidupan ini, karena dia telah dibekali oleh ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Orang Kristen juga harus pikirannya terbuka, open mind. Harus mau belajar, agar apa? Agar setiap kita bisa naik kelas. Dan kalau naik kelas, berkatnya juga jadi naik kelas. Iya dong, iya kan Bapak Ibu kan? Iya dong, kalau kita naik kelas kan makin banyak berkatnya. Iya, hal yang sama juga dengan orang Kristen. Kalau kita semakin ingin diberkati, teruslah belajar, teruslah baca firman, teruslah mendengarkan firman Tuhan, agar setiap saat kita terus naik kelas. Amin. Nah, sekarang tiba pada saat yang menyenangkan. Sekarang ada kuis berhadiah. Hadiahnya pokoknya lumayan. Ada tunai, awalnya tunai. Kalau udah habis tunainya nanti ada payung. Ya, sekarang lagi musim hujan, kita perlu payung. Sedia payung sebelum hujan. Itu kata pepatah bijak. Ya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Tuhan Yesus memanggil murid-murid Bapak Ibu. Iya, tapi tidak semua proses pemanggilan ini diceritakan di Alkitab ya. Enggak. Hanya ada beberapa orang yang disebut Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, murid Tuhan Yesus itu ada yang bersaudara. Pertanyaannya adalah, siapa nama saudara dari Petrus? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, ya bisa mic-nya diedarkan ke bapaknya, Pak Ferdi. Pak Ferdi kok mukanya kayaknya berubah-ubah ya? Enggak. Ya berdiri Pak Ferdi. Ferdinand ya. Andreas. Iya, betul 100 buah Pak Ferdinand. Ya. Oh satu lagi Pak biar sempurna. Siapa nama saudara dari Yakobus? Yakobus, saudaranya siapa namanya? Y, inisialnya Y. Enggak, udah. Pokoknya Pak Ferdinand. Hadiahnya udah diambil sama Pak Ferdinand. Inisialnya Y, nggak tahu? Yohanes. Jadi ada bersaudara ya. Jadi dalam pelayanan itu juga boleh keluarga. Ya, makanya saya juga ketika dulu saya jadi sekretarisnya Bapak Gembala di suatu gereja besar, saya juga menarik adik-adik saya pelayanan jadi WL gitu, dan satu sudah jadi pendeta. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus menarik saudara-saudara kita untuk juga ikut ambil bagian dalam pelayanan ya. Makanya ada ayat berkata, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi masuk gitu ya, masuk barang itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Murid Tuhan Yesus tadi jumlahnya awalnya berapa?
Pertanyaannya, mengapa 12? Kok bukan 13? Kok bukan 11? Mengapa harus 12? Ada yang tahu? Angkat tangan, tapi jangan angkat kaki ya. Kenapa harus 12? Iya dong. Tuhan itu nggak akan asal-asalan itu mengangkat muridnya 12 ya. Pasti ada alasannya. Benar nggak? Kok bukan? Iya ibu. Ibu siapa bu? Yeni Rahman Wahid. Wahid itu putrinya Gus Dur. Tahu aja Pak Pendeta. Iya baca dong. Baca. Ya ibu Yeni yang berdiri bu. Iya. Berdiri ya. Siapa bu? Murid Tuhan Ya Yesus. mengapa 12? Murid Tuhan Yesus ada 12 karena jumlah suku Israel ada 12. 100 buat Ibu Yeni. Kenapa harus disamakan dengan jumlah suku Israel? Karena kedua murid Tuhan Yesus nanti dikatakan Tuhan Yesus akan diangkat menjadi hakim-hakim bagi 12 suku Israel. Itu bisa di dalam Matius 19 ayat 28. Coba Pak bisa dibuka Matius 19 ayat 28. Ada dasar ayatnya, jadi bukan asal-asalan ya. Matius 19 ayat 28. 19:28. Nah, betul. Sedikit lagi, scroll lagi. Nah, udah lewat. Stop. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu itu menunjuk kepada murid-muridnya, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itulah sebabnya jumlah murid Tuhan Yesus sama dengan jumlah 12 suku Israel. Ini alasannya ya. Makanya murid Tuhan Yesus bukan 13, bukan 11, tapi 12. Sesuai dengan jumlah suku Israel. Ini anaknya Yakub, 12 suku ini. Benar gak Bapak Ibu? Sebenarnya anaknya Yakub ada berapa orang? Benar Pak. Ya, Pak Karel benar. 13 ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa anaknya Yakub, jangan jawab 12. Itu anak laki-laki. Karena ada satu wanita. Siapa namanya? Dina. Betul. Ya, jadi itu pertanyaan jebakan ya. Kalau ditanya ada berapa anaknya Yakub, jangan jawab 12, salah itu. Amin Bapak Ibu, harus jawabnya 13. Tetapi satu adalah wanita yang bernama Dina. Gitu ya. Jadi gitu. Iya gitu. Tadi ya luar biasa. Nah sekarang pertanyaan ketiga. Hadiahnya masih ada. Satu lagi. Berarti tadi satu belum terjawab ya. Udah ya. Ya. Oke. Tadi 3 yang tunai ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ada 3 murid spesial dari Tuhan Yesus dari 12 orang tadi. Siapa namanya? Dan apa arti ketiga nama ini ketika digabung? Ada 3 murid spesial. Bukan karena karetnya 2, bukan Bapak Ibu. Itu nasi goreng itu. Ada 3 murid spesial Tuhan Yesus. Ya. Dan kenapa disebut spesial? Karena dalam peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting, ketiga murid ini sering diajak oleh Tuhan Yesus. Contoh, pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Dan dugaan adalah Gunung Hermon. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus menjelang akhir pelayanannya sebelum ditangkap di Taman Getsemane. Nah, ada juga 3 murid ini. Pertanyaannya, siapa ketiga murid ini dan apa arti ketiga namanya? Angkat tangan yang bisa jawab. Nggak ada tahu? Terlalu sulit ya? Terlalu sulit? Iya Pak Karel udah tahu lah. Ya Pak Karel dapat juga lah walaupun orang dalam. Ya. Siapa nama ketiga murid tadi dan arti nama masing-masing?
Ada yang bisa jawab? Oh, harus tahu artinya juga. Karena apa? Lewat kita tahu artinya, kita ngerti kenapa Tuhan Yesus menganggap ketiga murid ini spesial gitu. Ya, jadi ketiga murid ini spesial ya. Ya, sering diajak Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting. Ada yang? Nggak ada? Nih saya jawab ya. Pertama adalah Petrus, itu satu. Yang kedua adalah Yakobus. Yang ketiga adalah Yohanes. Arti ketiga nama ini, pertama, Petrus artinya apa? Batu karang. Ya, betul. Dan inilah menjadi gambaran hukum Taurat yang ditulis di atas batu. Yang kedua, Yakobus. Arti Yakobus apa? Pengganti, berganti. Ya. Yohanes artinya apa? Yang ketiga, Yohanes artinya apa? Kasih karunia atau anugerah. Lalu kalau ketiga nama ini digabung, artinya apa? Hukum Taurat berubah menjadi anugerah. Berganti menjadi anugerah. Jadi kehidupan orang Kristen akan mengalami hal-hal besar, akan mengalami hal-hal penting ketika hidupnya berubah dari hidup di bawah hukum Taurat menjadi hidup di dalam anugerah. Dari hidup mengandalkan kekuatan sendiri menjadi hidup mengandalkan anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan. Itu. Jadi hidupan kita juga demikian. Kita akan mengalami hal besar kalau hidup kita mengandalkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu maknanya. Sekarang tahu ya. Oh gitu toh Pak. Ya oke. Jadi hadiahnya tetap. Belum. Pertanyaannya berikutnya. Apakah ada murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus? Kalau ada, siapa dan mengapa? Nah, selain Pak Ferdinand ada lagi yang bisa jawab? Kalau bisa, ya orang lain dulu gantian. Kalau nggak bisa kembali ke Pak Ferdinand. Ada? Nora, Tante Nora. Oh, Oma Nora, Oma Nora. Oma atau Enci Nora. Encim Nora. Ya Ibu Nora. Ayo, semangat. Ayo. Kalau nggak nanti kembali ke Pak Ferdinand. Ferdinand Marcos ini. Jadi orang tuanya dulu penggemar Presiden Filipina gitu. Ada? Oke, Pak Ferdinand. Jawab Pak. Iya, coba. Jawabannya Yohanes, Pak. Kenapa? Jadi harus ada alasan supaya jawaban kita itu mantap, tidak terbantahkan. Mengapa? Ya udah, sini saya jawab ya supaya nggak salah. Nih ya. Jadi sebenarnya tidak ada murid yang dikasih Tuhan Yesus, paling dikasih, nggak ada. Tetapi banyak anggapan orang murid yang paling dikasih adalah Yohanes. Kenapa? Karena ada tulisan dalam kitab Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Ada 5 kali tulisan demikian. Murid yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti dia murid yang paling dikasih. Kenapa? Karena tulisan murid yang dikasih hanya ada dalam kitab Yohanes. Tidak ada dalam Injil yang lain. Injil Matius tidak ada. Injil Markus tidak ada. Injil Lukas tidak ada. Jadi tulisan murid yang dikasih hanya ada pada Injil yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Itu ibarat di buku harian kita. Kita tulis, kita adalah anak yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara bisa menuliskan apa saja di buku harian saudara. Benar nggak? Murid yang dikasih Tuhan Yesus, murid paling ganteng dari Tuhan Yesus, murid paling cantik dari Tuhan Yesus. Bisa aja buku harian saudara. Hal yang sama juga dengan Yohanes. Itu bukunya sendiri. Dia tulis sendiri, bukan kitab lain. Jadi ya itulah. Bisa aja dia berkata murid yang dikasih. Seperti saudara juga bisa menulis di buku harian saudara. Aku adalah murid yang paling dikasih Tuhan Yesus. Bisa, buku harian saudara. Oke Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang murid yang paling dikasih. Semua dikasih oleh Tuhan Yesus.
Tapi ada satu murid dan itulah Yohanes yang merasa dirinya dikasihi Tuhan Yesus. Itulah yang dia tulis dalam kitabnya yang dia tulis sendiri. Paham Bapak Ibu? Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada murid yang paling dikasihi. Itu bisa-bisanya Yohanes karena dia menulis di kitabnya sendiri. Saudara mau protes, tulis aja kitab sendiri. Benar nggak? Saudara kan bisa punya buku harian kan? Saudara kan bisa nulis juga kan yang sama dengan Yohanes kan? Aku murid yang dikasih Yesus. Bisa aja. Siapa yang bisa membantah? Buku-buku harian saudara. Benar nggak? Jadi gitu ya. Oh gitu tuh Pak. Iya. Jadi banyak orang yang salah ya berpikiran bahwa Yohanes murid ini paling dikasih Tuhan. Enggak. Nah kita menungkik lebih dalam lagi. Ada dua murid yang menunjukkan kasihnya selama Tuhan Yesus pelayanan. Dan itu adalah Petrus dan Yohanes. Pertanyaannya adalah apa beda kasih yang ditunjukkan oleh Petrus dengan kasih yang ditunjukkan oleh Yohanes? Apa beda kedua kasih ini? Angkat tangan jika bisa menjawab. Beda dari kasih Petrus dengan beda dengan kasih dari Yohanes. Apa bedanya? Nggak ada sedikit pun ada titik terang. Oke, saya kasih clue ya. Saya kasih sedikit petunjuk ya. Kasih Yohanes itu terlihat di dalam ayat yang dia tulis. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Yohanes. Lalu kasih Petrus yang mana Pak? Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu bedanya di mana Pak? Saudara lihat itu bedanya? Saudara lihat nggak beda dua kasih ini? Apa bedanya? Nah kan, udah saya kasih petunjuk itu Bapak Ibu. Belum kelihatan juga titik terangnya, belum? Belum, oke saya tunjukkan. Kalau Yohanes 3 ayat 16, itu adalah kasih Allah. Jadi Yohanes mengandalkan kasih Allah bagi dirinya. Sedangkan Matius 26 ayat 26 sampai 28, itu adalah kasih manusia kepada Allah. Jadi arahnya dari manusia ke Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bumi ini. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang lakukan siapa? Manusia. Kok jadi bergema gitu? Terlalu mantap saya ngomong ya. Jadi kasih manusia. Jadi itulah kasih Petrus. Dia mengandalkan kemanusiaannya untuk mengasihi Tuhan. Sedangkan Yohanes mengandalkan kasih Tuhan atas dirinya. Beda ya. Jadi kalau Yohanes dari Allah kepada manusia, sedangkan Petrus dari manusia kepada Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Yang benar yang mana dalam kehidupan orang Kristen? Yang benar adalah kasih Yohanes, kasih Allah yang harus kita andalkan dalam kehidupan. Sedangkan banyak di dunia ini orang mengandalkan kasihnya kepada Allah. Itulah kasihnya Petrus. Paham lihat bedanya? Lihat bedanya. Coba saudara perhatikanlah Matius 26 ayat 28. Kan kita yang ngerjakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu. Jadi manusia yang ngerjakan kan? Iya manusia yang ngerjakan itu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ngerjakan siapa? Manusia. Tapi Yohanes 3 ayat 16 enggak. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Kan? Beda kan arahnya kan? Kasih Allah kan? Oh gitu toh Pak. Jadi sekarang saya baru sadar ada dua kasih rupanya. Jadi dua kasih itu ditunjukkan oleh Yohanes dan Petrus. Itulah beda dua kasih tadi. Paham Bapak Ibu? Ya dapat tadi ya Pak Gembala. Oke ya. Lanjut. Nah, ya oke.
Jadi menarik ya tentang murid Tuhan Yesus ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ada 12 murid Tuhan Yesus ya. 11 orang mati martir. 11. Tapi hanya 1 orang mati tua, mati wajar. Siapa 1 orang tadi? Siapa tahu? Angkat tangan. Nah, siapa Pak namanya? Apa? Oh, Pak Tri. Jadi dia pasti anak ketiga. Nah, jadi kalau orang Jawa itu nama itu bisa menunjukkan, ya dapat tadi ya, Mas Tri. Ya. Jadi cuma 1 yang tidak mati martir, namanya Yohanes. Sebenarnya dia juga harusnya mati martir. Ya Bapak Ibu, udah digoreng di minyak yang panas, tapi nggak mati-mati. Lalu karena nggak mati-mati, dibuang di Pulau Patmos. Itu kayak Nusa Kambangannya pada masa dulu. Kering, gersang pulau ini. Diharapkan dia bisa mati pelan-pelan. Nyatanya nggak mati-mati Bapak Ibu. Akhirnya Yohanes matinya mati tua di Efesus. Ya Bapak Ibu ya. Dan ada kuburannya di sana ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi Yohanes salah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati martir. Oke. Ya. Kenapa Yohanes satu-satunya murid yang berbeda dengan murid yang lain tidak mati martir? Karena apa? Dia mengandalkan kasih Allah kepada dirinya. Ya. Dan karena Yohanes mengandalkan kasih Allah kepada dirinya, maka dia mengalami banyak hal yang luar biasa. Yang pertama, Yohanes tidak mati martir, itu 1. Tapi mati normal, mati tua di Efesus, 1. Yang kedua, karena Yohanes mengandalkan kasih Allah kepada dirinya, maka Yohanes berani berdiri setia di bawah kaki salib Yesus. Murid yang lain kemana Pak? Ngacir, ngintip dari jauh. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus. Ketakutan mereka Bapak Ibu. Hanya 1 Yohanes. Kenapa? Karena dia mengandalkan kasih Tuhan, maka dia seperti punya keberanian ekstra. Sampai berdiri di bawah kaki salib Yesus. Sehingga dia mengalami hal luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes dan Maria, "Ibu, inilah anakmu." Ya Bapak Ibu ya. Yohanes, inilah ibumu. Jadi saat di atas kayu salib, itulah Tuhan Yesus mengangkat Yohanes sebagai adik angkatnya. Adik angkatnya. Luar biasa kan? Murid yang lain tidak. Kenapa? Ngacir, jauh. Luar biasa ya. Itu. Jadi kalau saudara juga mengandalkan kasih Allah kepada diri saudara, saudara juga akan mengalami hal yang luar biasa seperti Yohanes. Yang berikutnya lagi, Yohanes ketika masih hidup melihat sorga. Dan itulah yang dia tuliskan saksiannya di kitab Wahyu. Dan dia ditugaskan juga untuk menyebarkan tulisannya itu kepada 7 gereja. 7 gereja itu bukan berarti ada 7 gereja. Itu sebenarnya gambaran gereja di seluruh dunia. Bahwa gereja seluruh dunia harus mengerti kitab Wahyu. Amin Bapak Ibu, harus membaca kitab Wahyu. Itu arti simbolnya. Oke Bapak Ibu ya, karena itulah luar biasa sekali. Bagi kita juga hari ini orang Kristen, jangan andalkan kasih saudara kepada Tuhan. Saudara, adanya tekanan ekonomi, adanya tekanan keamanan, adanya tekanan jodoh juga mungkin. Tekanan apapun, saudara bisa murtad seperti Petrus. Iya Bapak Ibu, iya. Tekanan dunia ini bisa berat sekali Bapak Ibu, bisa berat sekali. Tapi ketika saudara mengandalkan kasih Allah kepada diri saudara, apapun tekanan dunia, saudara bisa menang melawannya. Amin. Tapi kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, seberapa kuat sih saudara? Saudara pasti kalah. Saudara pasti murtad. Saudara pasti menyangkali Yesus. Ya, gawat kan? Makanya jangan andalkan kasih saudara kepada Tuhan, tapi andalkan kasih Tuhan bagi hidup saudara. Amin. Nah, oke lanjut. Masih ada 2 lagi. Iya, masih ada 2 payung lagi. Payung yang
Yang hujan. Lanjut. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dipilih pengganti Yudas Iskariot. Siapa nama orang yang menggantikan Yudas Iskariot? Dan seharusnya siapa? Jadi ada dua pertanyaan ya. Siapa pengganti Yudas Iskariot? Satu. Yang kedua, sebaiknya siapa harusnya pengganti Yudas Iskariot? Siapa tahu angkat tangan. Mic akan diedarkan. Siapa nama murid pengganti Yudas Iskariot? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Ibu Yeni. Wah, anaknya Gus Dur ini. Yeni Wahid. Matias. Ya, betul. Pertanyaan kedua, Bu. Pertanyaan kedua. Siapa seharusnya? Bukan Matias seharusnya. Karena Matias nggak pernah lagi disebut sepanjang setelah dia dipilih. Setelah itu dia nggak pernah lagi disebut-sebut. Jadi nggak kelihatan perannya apa gitu ya. Ya, siapa sebenarnya yang layak untuk menggantikan Yudas Iskariot? Ibu tahu nggak kira-kira? Jangan katakan saya ya. Bercanda Bapak Ibu. Jangan tegang. Siapa seharusnya ya selayaknya yang menggantikan Yudas Iskariot? Karena dia mendirikan banyak gereja. Yang kedua, dia menulis banyak kitab. Saudara tahu? Itu udah clue itu. Siapa kira-kira yang mendirikan banyak gereja? Yang kedua, yang menuliskan banyak kitab. Betul Paulus. Paulus ya. Tapi sebenarnya ya bisa dianggap yang layak Paulus, betul. Tetapi tugas Paulus bukan untuk orang Israel. Padahal murid-murid kan tugasnya untuk melayani orang Israel. Karena Rasul Paulus tugasnya untuk melayani orang-orang non-Israel. Karena itulah tugasnya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi yang layak sebenarnya Rasul Paulus karena kehebatannya. Dia mendirikan banyak gereja dan juga Bapak Ibu menulis banyak kitab. Perjanjian baru, 2/3 kitab perjanjian baru. Rasul Paulus yang nulis. Kan luar biasa kan? Luar biasa itu, 2/3 loh. Kitab perjanjian baru Rasul Paulus yang nulis. Luar biasa itu. Jadi artinya apa? Seluruh rasul digabungkan, urapan yang masih lebih hebat Paulus. Karena 2/3. Karena apa? Sisanya kan 1/3 kan? Nah 1/3 itu gabungan semua rasul. Masih kalah kan? Iya, kan hebat itu kan? Iya, tapi itu juga nggak tepat. Karena apa? Rasul Paulus tugasnya menginjil ke orang-orang non-Israel. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Ya. Sedikit. Oh ya Ibu Yeni. Ibu Yeni. Nah, tapi ada pertanyaan lanjutan dari situ. Pertanyaannya, kenapa rasul-rasul lain tidak banyak mendirikan gereja? Kok Rasul Paulus sendiri yang menonjol sekali mendirikan banyak gereja? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa cuma Rasul Paulus yang menonjol sekali mendirikan banyak gereja, sedangkan rasul-rasul yang lain tidak menonjol? Ada yang tahu kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Ya udah saya jawab. Nanti hadiahnya buat saya ya. Nah, jawabannya itu tadi. Karena Rasul Paulus ditugaskan Tuhan untuk menginjil kepada orang-orang non-Israel. Makanya Rasul Paulus bisa mendirikan gereja. Sedangkan kalau pergi kepada orang Israel, mereka sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Maka nggak mungkin mendirikan gereja. Sedangkan 12 murid lain itu tugasnya kepada orang Israel kan. Ya sinagoge. Jadi bukan gereja. Lalu Pak bedanya sinagoge sama gereja apa Pak? Kejar lagi gitu Bapak Ibu. Jadi dari satu pertanyaan kita dalami terus, korek terus sampai keluar cacing-cacing ya Bapak Ibu. Apa bedanya sinagoge sama gereja? Bedanya adalah gereja pasti berfokus kepada Tuhan Yesus. Sedangkan sinagoge bukan. Justru mereka menolak Tuhan Yesus. Kan beda ya. Beda kan? Beda.
Iya kan? Beda. Lalu mereka menyembah siapa, Pak? Kalau tidak menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itulah dikatakan dalam sejak perjanjian lama. Aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Makanya ketika mereka berdoa juga selalu dalam nama Tritunggal Allah tadi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau orang Kristen berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Apapun doa saudara pasti dalam nama Tuhan Yesus kan? Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami, ya gitu Bapak Ibu. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus kan? Orang Israel dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Paham Bapak Ibu? Jadi kelihatan beda gereja dengan sinagoge. Mantap. Lanjutkan lagi. Pak, kapan munculnya sinagoge, Pak? Jadi sejak awal sinagoge itu tidak ada. Cuma satu tempat ibadah orang Israel. Apa? Bait Allah. Lalu kapan munculnya sinagoge, Pak? Jadi saudara bisa kejar lagi. Oh iya, kapan muncul? Itu muncul pada saat pulang dari pembuangan dari Babel. Jadi rupanya selama 70 tahun pembuangan di Babel, mereka rindu firman Tuhan. Dan karena kerinduan mereka, maka mereka membuat kumpulan-kumpulan. Dan sekarang ini banyak istilahnya PD, persekutuan doa. Mereka membahas firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke Israel, persekutuan doa tadi diresmikan menjadi sinagoge. Dan karena sinagoge perlu orang yang ahli firman Tuhan, disitulah muncul kemudian ahli-ahli Taurat. Jadi gitu, jadi ada ceritanya. Jadi nggak kucuk-kucuk muncul. Kalau saudara lihat perjanjian lama, nggak ada itu ahli Taurat. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jabatan itu hanya 3. Ya Bapak Ibu, imam, raja, dan nabi. 3. Nggak ada ahli Taurat. Ya kan? Loh, kapan munculnya nih ahli Taurat? Pada saat sinagoge. Karena pada saat sinagoge ada, maka dibutuhkan orang yang ngerti hukum Taurat. Disitulah muncul ahli Taurat. Oh gitu ceritanya Pak. Nah kan? Luar biasa kan? Pertanyaan berikutnya. Jadi kita korek terus ya Bapak Ibu ya. Sampai keluar cacing-cacingnya Bapak Ibu. Iya enggak? Jadi saudara bisa makin kritis. Saya dorong kita makin kritis. Pertanyaannya. Kalau ada ahli-ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus tidak mengangkat satupun ahli Taurat menjadi muridnya? Padahal kan klop kan? Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, maka perlu murid yang mengerti firman. Harusnya ahli Taurat yang diajak sebagai murid. Tapi nyatanya kok para nelayan? Logikanya di mana? Coba saudara bisa jelaskan. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak mengangkat ahli Taurat sebagai murid, tapi justru para nelayan? Nah, tuh kan? Oh, keren kan pertanyaannya kan? Keren kan? Ya, ada yang tahu? Ya kan, logikanya harusnya murid Tuhan Yesus itu siapa? Ahli Taurat dong. Enak kan jadinya kan? Tuhan Yesus ngajar, oh mereka udah paham. Oh ya, linknya dengan hukum Taurat ini dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oh mereka paham. Ahli Taurat. Kalau dalam kitab bahasa Inggris King James atau King James dikatakan doktor. Doktor itu ahli Taurat. Jadi udah S3 tuh. Tapi saudara juga tenang aja, saudara juga S3. Udah lulus SD, SMP, SMA. Ya enggak, logikanya kan? Harusnya Tuhan Yesus datang, dia harus merekrut murid-murid yang paham firman kan. Tapi kok yang direkrut adalah para nelayan. Bisa saudara jelaskan mengapanya? Ada yang bisa tahu? Iya dong, kalau manusia kan nggak masuk gitu kan. Iya kan, logikanya nggak masuk kan Bapak Ibu ya. Lah Tuhan Yesus firman yang hidup, harusnya mengajak muridnya adalah orang yang ngerti firman. Harusnya murid Tuhan Yesus adalah para ahli Taurat. Kok ini malah direkrut para nelayan? Di mana logikanya? Saudara bisa jelaskan? Nah, banyak pendeta juga nggak ngerti nih Bapak Ibu. Iya, saudara bisa lebih dari banyak pendeta loh.
Coba tanya pertanyaan ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengangkat ahli Taurat sebagai murid, tapi kok para nelayan? Menggelitik kan pertanyaannya kan? Menggelitik nggak? Keren itu pertanyaan doktor. Iya nggak mau? Iya dong, masuk akal dong. Ya, Pak, Ibu siapa Bu? Hah? Saya coba jawab ya Pak. Siapa Bu namanya? Priska. Friska. Oh bukan Ibu Jokowi. Oh bukan ya. Oh Friska. Ya Bu, Friska berdiri Bu. Supaya kelihatan ibunya. Ya berdiri. Wah kan kelihatan cantiknya Bu. Oke Bu. Kenapa bukan ahli Taurat tapi para nelayan yang diangkat sebagai murid? Ya. Apa penjelasannya? Saya coba jawab ya Pak. Ya. Kayak ayatnya mengatakan bahwa kepada murid yang kecil ini arti yang hina, Yesus menyatakan rahasia kerajaan sorga. Artinya kalau untuk orang-orang Israel dia pakai perumpamaan. Jadi karena orang-orang nelayan ini adalah orang-orang kecil. Orang-orang artinya dalam orang kecil itu artinya orang yang rendah hati. Enggak, pertanyaan pertama itu adalah mengapa bukan ahli Taurat yang diangkat sebagai murid? Kalau ahli Taurat kan mereka memang orang yang bisa dibilang kan nggak terbuka gitu ya Pak. Artinya mereka tidak mengenal secara roh gitu. Kan Yesus hanya bicara ke kita pun dia tahu ini roh orang ini bagaimana kan gitu Pak. Itu yang saya bisa jawab. Oh iya, bukan Bu. Ada yang lain? Mengapa bukan ahli Taurat yang diangkat? Karena secara logika manusia ya, bukan logika Tuhan. Harusnya ahli Taurat yang layak sebagai murid Yesus. Karena apa? Mereka ngerti firman. Benar gak? Mereka ngerti firman. Iya kan? Lah iya, mereka ahli Taurat ngerti firman. Tapi kok bukan mereka yang diangkat sebagai murid, tapi nelayan. Yang relatif tanda petik bodoh gitu ya, nggak ngerti firman ya. Nah, ya ini Ibu ya mau jawab. Dias, ada Ibu loreng-loreng. Ya, garis-garis lah. Daripada loreng-loreng. Nah, ya Bu, supaya kerekam, kedengaran jawabannya. Nah, Ibu siapa namanya Bu? Setiawati. Rustia. Setiawati. Oh Setiawati, oke Bu Setia. Ya, jadi ini pasti tidak akan pernah menyangkal Yesus. Setia dia kan, setia. Oke Ibu Setiawati. Kalau ahli Taurat itu orang yang sudah memahami tentang Orang Surabaya ya? Ya, asli Surabaya. Ketok medok. Piye kabare Cak? Ya Bu, ketok Surabaya nih. Kalau ahli Taurat itu adalah orang yang paham betul tentang firman Tuhan pengajaran. Nah, harusnya mereka dong diajak jadi murid. Kenapa Ya. bukan? Istilahnya gelas sudah terlalu penuh Pak. Kalau dituang air gelasnya tumpah. Jadi Tuhan lebih memilih nelayan yang gelasnya masih kosong, jadi bisa diisi. Tuhan bisa menuangkan isi hatinya tentang kerajaan surga, bisa dituangkan di para nelayan. Orang-orang kecil ini jadi saksi Tuhan. Iya, ada masuk logika sedikit ya, ada. Iya dong. Kalau gelas penuh kan nggak mungkin diisi lagi kan, sesuatu yang baru kan, luber kan. Tapi kalau gelas kosong mesti oke, ya masih masuk akal lah. Ya oke lah dapat payung ya. Ibu Setiawati. Tapi sebenarnya alasan teologisnya adalah karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah hukum Taurat kepada umatnya. Tapi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia agar manusia bisa dibenarkan Allah dengan cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus matinya di atas kayu salib. Padahal sebenarnya yang lazim pada masa itu di Israel, hukuman mati itu dirajam batu. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak dirajam batu? Ya Bapak Ibu, sebenarnya karena kebencian imam-imam ahli Taurat dan Farisi. Mereka bukan saja ingin membunuh Yesus, tapi mereka juga ingin membuat Tuhan Yesus itu matinya terkutuk. Karena mati di salib adalah mati terkutuk. Kalau dirajam batu bukan mati terkutuk. Oke? Tapi niat jahat mereka sebenarnya menjadi menggenapi rencana Tuhan, rencana Allah. Kenapa? Karena Yesus harus mati di salib. Karena lewat kematian Yesus di salib, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Kok bisa Pak? Ini saya tunjukkan ya. Oke. Hukum Taurat ada berapa Bapak Ibu?
10 ya. 10 ya. 10. Kalau 10 hukum Taurat ini dirangkum, muncul 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasih sama seperti diri kita sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung kitab-kitab para nabi. Itulah Matius 26 tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi itu 2 hukum kasih kan. Kalau 2 hukum kasih ini dirangkum lagi, muncul satu kata. Apa itu? Salib. Kok bisa Pak? Lihat aja salib saya ini. Ada 2 tiangnya. Tiang vertikal dengan tiang horizontal. Tiang vertikal inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan tiang yang horizontal inilah mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Makanya salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Makanya Yesus matinya tersalib. Agar lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di kayu salib, maka orang Kristen tidak diwajibkan lagi melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi cukup percaya kepada Yesus, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan itulah dikatakan di dalam Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat agar orang dibenarkan dengan percaya. Jadi saudara hari ini benar dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Tapi walaupun Yesus telah menggenapi hukum Taurat dan kita tidak wajib melakukan hukum Taurat supaya benar, tapi kita tetap wajib melakukan hukum Taurat. Tapi bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah. Bedanya apa sih Pak? Bedanya adalah kalau sebagai syarat, saudara menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Tapi kalau jadi buah, saudara sudah benar karena di dalam Yesus, percaya Yesus, maka hendaklah kita melakukan hukum Taurat. Lihat bedanya? Lihat bedanya? Jadi saudara, nih saya kasih perbandingan lagi. Saudara tidak bisa berkata kepada Allah, aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mengingini milik sama. Maka aku, Tuhan harap menjadi benar di hadapanmu. Enggak bisa. Saudara tidak bisa benar melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu standar kebenaran kekudusan Allah. Dan sedangkan manusia di bawah standar. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah menjadi benar, maka hendaklah kita melakukan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat. Itulah namanya buah, bukan syarat. Paham Bapak Ibu? Jadi hukum Taurat tetap dilakukan oleh orang Kristen, tapi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai buah karena kita sudah benar di hadapan Bapa yang di surga. Paham? Saudara lihat? Jadi tidak ada salah yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Salah, tetap. Orang Kristen nggak boleh mencuri kan? Orang Kristen tidak boleh berzina kan? Orang Kristen tidak boleh membunuh kan? Iya, itu kan hukum Taurat. Tapi kita tetap melakukannya, tapi bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah. Paham Bapak Ibu? Lihat bedanya? Nah, paham ya? Mantap banget. Tadi sampai mana penjelasan saya? Nah, udah habis ya. Nah jadi gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus matinya di atas kayu salib ya? Oke. Nah, dan lewat juga Yesus mati di atas kayu salib, Yesus membebaskan orang Kristen dari kutuk. Itulah di dalam Galatia 3:13. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Galatia 3:13. Oh hafal Pak Pendeta. Iya sering saya pakai. Amin Bapak Ibu ya. Itu ya. Luar biasa. Nah lanjut. Nah ini sering saya jelaskan. Saya yakin saudara juga bisa tahu ya. Masih ada adanya Pak? Oh habis. Ya pertanyaan saya masih ada nih. Ya udah. Ini nggak ada hadiah ya. Pokoknya senang-senang aja kita ya. Ya senang-senang ya. Supaya selesai. Ya. Murid yang ya pokoknya nanti dapat kopi lah. Pertanyaannya, ini sering saya jelaskan. Murid Tuhan Yesus yang berkhianat siapa? Yudas Iskariot. Pertanyaannya, ya, mengapa hanya Yudas yang bisa berkhianat? 11 murid lain bisa tidak berkhianat?
kasih alasannya. Anda bisa jawab, gitu Bapak. Menarik kan? Menarik kan? Ya kan? Kan Yudas kan berkhianat, oke, itu kita terima. Pertanyaannya adalah, mengapa hanya Yudas yang bisa berkhianat, sedangkan 11 murid lain tidak mungkin berkhianat? Anda bisa jawab? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Semangat dong, walaupun tanpa hadiah. Ya, kan Yudas berkhianat. Mengapa murid lain tidak mungkin berkhianat? Nah, itu kan pertanyaan menarik kan? Nah, coba saudara tanya aja ke banyak pendeta. Ngetes pertanyaan ini berbobot tidak? Ya, gitu. Coba saudara tanya ya, iseng-iseng gitu ya. Ya, godain pendeta lah gitu ya. Pak pendeta, yang berkhianat kan Yudas. Mungkin nggak murid-murid yang lain itu bisa berkhianat kepada, ya mengkhianati Tuhan. Ya, iseng-iseng aja bertanya gitu. Ngetes. Nah, saudara belagak lebih pintar dari pendeta lah gitu. Ayo. Coba, Anda bisa jawab? Ya udah saya jawab deh. Nama lengkapnya jangan hanya dipotong Yudas saja ya. Harus namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Jadi zaman dulu banyak nama yang sama. Karena itulah maka nama orang ada ditambahkan tempat asalnya. Contoh lagi, Maria Magdalena artinya Maria yang berasal dari kota Magda. Itu di tepi Danau Tiberias. Simon dari Kirene. Nah, Simon yang berasal dari Kirene. Yusuf Arimatia. Yusuf yang berasal dari Arimatia. Jadi gitu Bapak Ibu. Hari Saragi, bukan. Hari Siantar. Hari yang berasal dari Siantar. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Jadi nama orang ada nama asalnya. Karena banyak yang sama, jadi dibedakan. Bahkan juga kadang-kadang Simon si kusta. Karena dia pernah sakit kusta. Nah itu karena dia pernah sakit. Benar Bapak Ibu ya? Jadi gitu. Jadi Yudas Iskariot juga demikian. Yudas Iskariot. Maka nyebut nama harus komplit. Supaya kelihatan juga tempat asalnya. Iskariot adalah kota di Yudea. Dekat Yerusalem. Ya Bapak Ibu. Kenapa hanya Yudas yang bisa berkhianat? Karena para imam yang tempat berkhianat itu orang-orang Yudea. Jadi hanya orang Yudea yang bisa bertemu dengan orang Yudea. Sedangkan murid yang lain 11 itu orang Galilea. Tidak akan pernah diterima oleh orang Yudea. Dekat saja langsung diusir. Pergi kamu. Kamu tidak layak di hadapanku. Kamu tidak level. Kenapa? Bagi orang Yudea, orang Galilea itu rendah. Kenapa dianggap rendah? Karena orang Yudea merasa lebih rohani. Karena di daerah Yudea ada bait Allah. Di Bethlehem. Sedangkan orang Galilea itu dianggap orang sekuler. Makanya pada saat Nathanael, salah satu murid Tuhan Yesus akan diajak menjadi murid Yesus. Kami sudah ketemu dengan Mesias yang berasal dari Nazaret. Apa jawaban Nathanael? Emangnya ada hal yang baik dari Nazaret? Nazaret itu di daerah Galilea. Jadi zaman dulu orang Yudea tidak menganggap orang Galilea itu orang baik. Makanya Nathanael bertanya, emangnya ada hal yang baik dari Nazaret? Emangnya ada hal yang baik dari Galilea? Karena umumnya orang Galilea dianggap tidak rohani. Paham Bapak Ibu? Saudara pernah dengar enggak ayat ini? Ucapan Nathanael. Pernah enggak? Ya pura-pura iya aja gitu Bapak Ibu. Supaya agak menyenangkan saya. Iya kan? Nanti suruh lihat ya PR ya besok ujian ya. Jadi lihat ucapan Nathanael ya. Tinggal cari aja Nathanael. Nah, nanti kelihatan ada ucapan Nathanael pada saat diajak sebagai murid Yesus ya. Ya, emangnya ada hal yang baik dari Nazaret ya. Nazaret itu ada di daerah Galilea ya. Jadi orang Yudea itu menganggap remeh orang Galilea. Makanya tidak mungkin orang Galilea datang mendekat kepada orang Yudea, imam-imam, nggak mungkin. Dekat mereka diusir. Bahkan juga ketahuan dari logatnya. Orang Galilea itu beda logatnya dengan orang Yudea. Bapak Ibu, benar. Seperti juga saudara kalau ketemu orang Batak medok gitu kan langsung ketahuan kan Bapak Ibu. Oh ini orang Batak ini. Oh ini orang Jawa ini. Ini orang Chinese ini. Kan langsung ketahuan kan. Dari logatnya langsung medok banget ini. Kayak kodok gitu. Iya kan Bapak Ibu? Iya, ketahuan dari logatnya ya. Iya kan.
kayak ibu tadi lah, kan saya tahu dari Surabaya kan, dari logatnya langsung tahu kan saya kan. Iya, karena telinga saya familiar dengan orang Jawa. Saya dulu lama di Jogja, SMA saya di Jogja. Makanya orang Surabaya asik-asik konco pakai. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Langsung telinga saya langsung bisa tahu ibu ini dari mana, gitu ya. Jadi sama zaman dulu juga gitu. Amin Bapak Ibu. Makanya 11 murid lain tidak bisa berkhianat karena mereka orang Galilea pasti tidak mungkin bisa mendekat kepada imam-imam untuk berkhianat. Sedangkan Yudas Iskariot itu dia orang Yudea. Dia bisa mendekat kepada imam dan bisa dibayar 30 keping perak untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Iya. Jadi menarik ya Alkitab kita ya. Iya kan? Luar biasa ya. Mantap. Berikutnya. Mesti banyak teman. Menarik kan? Kan saudara kan dibekali kan? Makin dibekali ya. Berikutnya. Apa beda pengkhianatan Yudas dengan penyangkalan Petrus? Kedua-duanya sebenarnya berdosa besar ini. Iya. Apa dosa? Pak, penyangkalan Yesus emangnya dosa besar? Oh besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini. Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Saudara pernah dengar ayat ini? Pernah dia? Anggu-anggu aja supaya saya kelihatan senang gitu. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Jadi ini dosa besar ini penyangkalan Petrus ya. Iya kan? Lalu sama juga dengan Yudas, itu besar dosanya. Tapi ya itu bedanya, sama-sama dosa besar. Tetapi bedanya adalah Yudas dia ngambil jalan pintas bunuh diri. Sedangkan Petrus masih bertobat. Sehingga dia bisa dipulihkan, bahkan diangkat naik menjadi gembala pertama umat Tuhan. Amin. Coba kalau seandainya Yudas tidak gantung diri, mungkin aja dia akan dipulihkan. Dipulihkan Bapak Ibu, dipulihkan. Karena kesalahannya Yudas Iskariot dengan Petrus itu sama. Sami mawon gitu Bapak Ibu. Iya sama. Iya, tapi ketika Petrus mau bertobat, maka dia dipulihkan. Coba kalau seandainya Yudas tidak gantung nih, mungkin aja jadi gembala dia. Jadi gembala loh Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena justru di hadapan Tuhan, orang-orang yang sangat berdosa itu seringkali diangkat tinggi. Iya, sama seperti juga Rasul Paulus. Saudara tahu latar belakang Rasul Paulus enggak? Hah? Dia ini teroris bagi orang Kristen zaman dulu. Dia bunuhi banyak orang Kristen. Iya Bapak Ibu. Dia lagi ngejar-ngejar orang Kristen ke Damsyik, ingin dia bunuh. Disitulah Tuhan nangkap dia menjadi orang percaya. Benar Bapak Ibu? Iya, jadi Rasul Paulus ini gawat dulu. Bisa dianggap tanda petik teroris gitu ya bagi orang Kristen. Tapi saudara lihat, Tuhan mengangkat dia menjadi rasul terbesar yang membangun banyak gereja dan menulis paling banyak kitab dalam perjanjian baru. Kan luar biasa diangkat Tuhan kan? Tuh. Kalau manusia, Rasul Paulus ini nggak masuk hitungan, nggak layak Bapak Ibu. Lah pembunuh orang Kristen, di mana layaknya? Tuh kan Bapak Ibu ya. Tapi justru diangkat Tuhan luar biasa kan? Tuh, ya kan? Tuh Bapak Ibu. Jadi bagi kita juga, ketika saudara berdosa, saudara jangan putus asa. Datang saja kepada Yesus. Justru saudara nanti bisa dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, dan itu ditunjukkan dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang. Ini anak bungsu ini juga kurang ajar. Minta warisan kepada bapaknya. Minta warisan kepada bapaknya artinya apa? Dia berharap bapaknya mati tuh. Karena warisan biasanya dibagikan pada saat orang tuanya mati kan, meninggal kan. Iya kan, kurang ajar kan. Tapi saudara tahu, ketika dia udah habiskan harta benda bapaknya, pulang. Bau babi lagi dia. Kenapa? Dia pemelihara babi kan. Saudara tahu arti pemelihara babi? Itu adalah pekerjaan yang hina, bukan hanya hina, tidak halal di Israel. Jadi kalau ada seseorang yang jadi pemelihara babi, itu adalah benar-benar putus asa. Sudah saking miskinnya, nggak ada pilihan lagi, dia kerja pemelihara babi. Karena babi termasuk binatang haram di Israel. Kalau tetangga sebelah, haramnya itu dimakan kan, nggak boleh dimakan kan. Orang Israel, pemelihara babi juga nggak boleh. Iya. Kalau orang tetangga sebelah nggak makan babi, iya pemelihara babi masih ada di daerah Riau. Iya, diekspor ke Singapura dapat sien, dapat duit. Iya. Pokoknya percaya deh saya. Ya kan Bapak Ibu ya.
Nah iya, jadi karena itulah bagi kita juga sedosa apapun saudara, bahkan ketika juga pernah saudara murtad mengkhianati Tuhan Yesus, saudara bisa kembali. Bisa kembali. Iya Bapak Ibu. Karena apa? Semakin saudara berdosa, pemulihan saudara juga makin luar biasa. Itu ibarat saudara lempar bola tenis ke tanah. Semakin kuat saudara lempar ke tanah bola tenis itu, mantulnya apa? Makin tinggi kan? Tuh, kalau makin pelan, makin pendek juga dia mantul kan? Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Semakin saudara berdosa ketika saudara bertobat datang kepada Yesus, semakin tinggi saudara diangkat Tuhan. Luar biasa kan? Ya kan? Nah, oke lanjut. Udah habis rupanya. Udah habis. Ya, oke. Jadi lumayan kan Bapak Ibu ya. Jadi saudara dapat pelajaran ya luar biasa. Saya kembalikan kepada Thomas, Pak Thomas.